mungkin sektor kesehatan lebih banyak dibahas mengenai layanan kesehatan dan juga layanan untuk masyarakat. Namun kini perannya bahkan lebih besar, yaitu bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, terutama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Untuk mendorong transformasi tersebut, CNBC Indonesia menggelar Health Summit 2025 yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari mengambil kebijakan hingga pelaku industri dalam satu forum. Kementerian Kesehatan menegaskan komitmen untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor kesehatan agar kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB bisa melonjak signifikan. Saat ini, kontribusi sektor kesehatan masih di kisaran 2,1 hingga 2,5%. Angka ini menunjukkan masih banyak peluang dan potensi besar untuk menopang perekonomian nasional. Transformasi sektor kesehatan diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Secara historis, belanja industri kesehatan tumbuh 9 hingga 11% setiap tahun. Jadi kalau sebenarnya kan Bapak Prabowo minta 8% GDP growth every year. In economy, itu kan science kan, is a simple mathematics. How can you increase 8% GDP? Pertanyaannya kayak itu kan. Kalau kita 1,5 triliun Indonesian GDP every year, 1%-nya kan 15 billion US kan. Kita kan semua belajar matematik gitu kan, gampang banget, 15 billion US. So jadi kalau Pak Prabowo pengen 8% GDP growth setiap tahun, harus ada seluruh industri di Indonesia bisa grow pertumbuhannya ya, deltanya ya, 8 kali 15. Nah sekarang gimana caranya? Industri kesehatan bisa. Kenapa? Kan historically industri kesehatan tuh tumbuh 9-11%. Tapi kenapa itu tidak translate ke GDP? Karena sebagian besar masih impor. Kecuali medical services ya. Kalau medical services rumah sakit ya ada juga deh yang ke Malaysia ya. Tapi medical services kan hampir semuanya muternya di ekonomi dalam negeri kan. Tapi kalau kita beli misalnya vaksin AstraZeneca, vaksinnya masih import dari luar. Jadi GDP growth-nya nggak terjadi di Indonesia. Our job is to make sure that this 9-11% expenditure growth itu 100% tertranslate menjadi 9-11% GDP growth. Dengan cara apa? Dengan cara move the industry as much as possible in the country. Jadi all the economic activities yang translate into GDP growth itu happens in this country. And that will create jobs. Itu yang Pak Prabowo mau. Jadi teman-teman yang tahu ya, kesehatan itu sebenarnya bisa berkontribusi. Kenapa? Historically udah 9-11%. Nggak semua industri itu grow by more than 8%. The issue is kesehatan masih kecil porsinya. Nanti saya bisa lihatin. Jadi ini yang kedua yang saya ingin sampaikan, kesehatan itu have a very high likely possibility untuk contribute to 8% GDP growth. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan Indonesia untuk mandiri dalam memproduksi obat, alat kesehatan, dan vaksin dalam negeri. Kemandirian ini membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat termasuk peningkatan standar regulasi dan pengawasan obat agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar global. Kita perlu naikkan statusnya Badan POM ini sebagai punya lembaga yang punya kredibilitas setingkat dengan lembaga lain di seluruh dunia. Yang dalam hal ini kita sebut dengan maturitas tertinggi, yaitu maturitas 4. Kita sekarang masih maturitas 3, tapi tahun ini kita bertekad menjadi maturitas level 4. Apa itu? Dalam stempelnya kita sebut dengan WLA, WHO Listed Authority. Kita under assessment dan kita optimis tahun ini kita dapat. Dan kalau reputasi kita naik, maka pangsa pasar kita di luar negeri akan terbuka karena kepercayaan masyarakat dunia terhadap semua yang telah kita sertifikasi di Indonesia menjadi terbuka. Yang disebut apakah itu dengan reassessment, reliance, atau rejoin assessment, dan sebagainya. Kalau kita sudah masuk ke level tertinggi, maka kepercayaan kita sudah selevel dengan United States FDA, European Medicinal Agency, dan sebagainya. Kalau sudah selevel itu artinya kita bisa memasarkan produk kita
ke seluruh dunia, ke 196 negara termasuk negara-negara maju. Dalam memaksimalkan kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian Indonesia, seluruh aktivitas sektor yang berlaku dalam negeri tak hanya mendorong pertumbuhan PDB, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat. Agar target tersebut tercapai, pelaku industri menilai sektor kesehatan di Indonesia membutuhkan adanya peningkatan kesadaran kesehatan di kalangan masyarakat. Edukasi dan kampanye masif mengenai kesehatan diri penting dilakukan untuk menciptakan permintaan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat pondasi industri kesehatan dalam negeri. One of the key pillars, again, I think very right, the Ministry of Health also prioritizing is healthcare awareness. Even from the youth, working together with Ministry of Education to make sure that while you're growing up, you make sure that you take the ownership of your own health, to make sure that you embrace healthier habits and be aware of it and take actions accordingly. That's very critical for the prevention of the diseases. I think the second pillar for the future, how we can ensure primary healthcare system is developed so diseases diagnosed earlier and then treated earlier so that we contribute better to the people's lives, because by evidence we know that the later the disease is diagnosed, it is difficult to treat and also cost is way bigger. So I think for the future of the country, what the government is putting in the practice in terms of prioritizing the screenings, making sure that increase the healthcare awareness, it will definitely contribute to the better and healthier future for Indonesia. Peningkatan kemandirian sektor kesehatan tak hanya membutuhkan dukungan pemerintah tetapi juga kolaborasi erat dengan pelaku industri. Sinergi ini diperlukan untuk membangun ekosistem yang mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas produk kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, disinilah kalau saya lihat ya, Kemenkes itu, Kementerian Kesehatan tuh punya namanya 3A, ya kan? Namanya A pertama accessibility, kedua availability, yang ketiga is affordability. Kalau di Badan POM itu ada QSE, quality, safety, dan efficacy. Nah, disinilah role kami, ya kan, untuk bisa menggabungkan dua komponen ini menjadi suatu ekosistem yang terintegrasi. Jadi yang nomor satu yang kita pastikan adalah kita akan memberikan akses, ya kan, accessibility untuk seluruh warga negara Indonesia, ya kan, di seluruh Indonesia, karena kita mempunyai cabang bukan hanya di kota-kota besar, kita ada di Banda Lampung, di Lampung ada, di Banda Aceh ada, sampai di Papua, Jayapura pun ada, ya kan. Yang kedua, kita juga akan membuat yang namanya availability. Kita akan memastikan bahwa di setiap cabang kami itu harus ada produk-produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Affordability pasti, ya kan, karena kita tujuannya apa? Juga aksesnya ke BPJS, ya kan, di mana obat-obat BPJS sudah murah sekali, ya kan. Kalau yang tadi yang dari kacamata Badan POM quality, nah penting sekali. Bagaimana kami bisa membawa produk-produk itu dalam supply chain itu sesuai dengan storage condition. Ada yang di bawah 30 derajat, ada yang di bawah 25 derajat, dan juga ada di 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Yang ketiga, yang ada sana QS, safety. Kita juga harus memastikan bahwa produk-produk ini safe. Ya, kalau ada apa-apa pasti kita akan mencatatkan masalah yang ada di lapangan, ya kan. Efficacy, kembali lagi, ya kan, ini penting sekali karena jangan sampai obatnya itu tidak bermanfaat buat diri kita. Jadi kita istilahnya tuh menghandle untuk 3A yang ada di Kementerian Kesehatan dan juga QSI, ya kan, yang ada di Badan POM. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, peningkatan produktivitas menjadi faktor yang tak kalah penting. Kunci produktivitas terletak pada kualitas sumber daya manusia yang sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini, program keluarga berencana dan upaya pencegahan stunting memegang peran strategis untuk mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas sebagai pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti kita ketahui bahwasanya manfaat keluarga berencana ini berkontribusi besar pasti ya terhadap kesehatan masyarakat. Nah, di situ kesehatan masyarakat tentu saja kita bisa mengurangi angka kematian ibu, kemudian menurunkan angka kematian anak, kemudian di situ juga langsung mencegah
stunting untuk anak gitu kan. Nah, secara otomatis bisa menjarangkan jarak kelahiran. Nah, yang ujung-ujungnya itu adalah meningkatkan kualitas hidup ibu, ya kan. Nah, kemudian manfaat ekonomi apa? Nah, tentu saja bisa mengurangi kemiskinan, kemudian mengurangi pengeluaran rumah tangga, meningkatkan pendapatan ibu gitu kan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga. Nah, kalau bayi yang sehat, kemudian ditambah ibu yang sehat, itu berarti Indonesia adalah sehat. Transformasi sektor kesehatan lantas menjadi pilar utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Dari Jakarta, Diajeng Aulia dan juru kamera Hari Yuryantomo, CNBC Indonesia Beyond Business.